Ya, itu termasuk kata sapaan yang negatif. Ya. Ada lagi? Enggak ada, Bu. Oh, baik. Sekarang Ibu akan menyuruh Ananda. Nanti Ibu akan membacakan sebuah dongeng dari media yang digunakan, yaitu media Bigbox. Nah, nanti Ibu akan menyuruh Ananda dari media yang Ibu bacakan ini atau dongeng yang Ibu bacakan ini, Ananda perhatikan yang mana saja yang termasuk kata sapaan. Nah, coba dengarkan Ibu Ananda, Tina. Nah, di sini Ibu menggunakan media Bigbox, yaitu itik yang huruf rupa. Nah, ini adalah gambar sebuah itik. Nah, gambar pertama ini yaitu terdapat seekor induk itik yang mengerami 5 telurnya di bawah pohon. Nah, Ibu akan membacakan dongengnya. Nanti Ananda perhatikan yang mana termasuk kata sapaan. Nah, yang pertama, induk itik yang sedang mengerami ke-5 telurnya di bawah pohon. Tiba-tiba ia menyadari bahwa salah satu telurnya berada dalam telur yang lain. Meskipun sedikit khawatir, dia menunggu mereka untuk menetas. Kemudian, pada suatu hari, satu demi satu telur itik mulai menetes yang berbunyi pep pep pep. Nah, anak-anak itik mengeluarkan kepala mereka ke dunia. Namun, semuanya menetes kecuali satu telur. Oh, anak-anakku yang manis, aku sungguh induk yang beruntung. Tapi, apa yang terjadi dengan telur yang kelima? Ucap induk itik. Nah, induk itik mulai merasa khawatir. Telur terakhir ini memakan waktu yang sangat lama, katanya sambil melihat telur yang belum menetas. Nah, selanjutnya ini ada gambar itik yang kedua, yaitu gambar apa? Anak itik 5 ekor. Nah, iya, ini adalah itik kelima yang lahir memiliki warna abu-abu dan tubuh yang besar. Nah, kemudian induk-induk tersebut mulai duduk di atas telur yang belum menetas dan memberikan semua kehangatannya. Ini akan menjadi anak itik yang sangat manis karena telur ini lama sekali menetas. Harap induk itik. Di pagi yang cerah, telur terakhir menetas. Lalu keluarlah seekor itik buruk rupa yang berwarna abu-abu. Nah, pep 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 bunyi itik kelima. Anak itik ini berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Dia sangat besar dan juga berrupa. Pep 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 bunyi itik kelima. Tidak ada anak itikku yang seperti itu. Yang satu ini sedikit jelek, kata induk itik. Nah, selanjutnya ada sebuah gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah itik kelima kemudian dipanggil sebagai itik yang berupa karena ia berbeda dari saudara-saudaranya. Induk itik terkejut melihatnya dan sampai merasa sedih. Induk itik berharap suatu hari nanti itik kelimanya akan tumbuh seperti saudara-saudaranya. Tapi hari demi hari berlalu dan anak itik itu tetap berupa. Bahkan semua saudaranya selalu mengejek itik kelima tersebut dan mereka tidak mau bermain dengannya. Ia tumbuh dengan warna bulu yang berbeda dari yang lainnya dan ukurannya pun lebih cepat besar dari saudaranya. Anak itik tersebut pun menjadi sangat sedih. Kau itik yang jelek, kata itik pertama. Lihatlah itik kecil yang jelek ini, katanya. Ia pergi kau begitu jelek, ujar itik yang ketiga. Kami tidak akan bermain dengan kamu, dasar itik yang jelek, ujar itik yang keempat. Mereka kemudian menertawainya dan anak itik yang berupa sangat berasa sedih. Nah, selanjutnya ada gambar yang terakhir. Coba lihat anak-anak, Tina.
selanjutnya, nah ini adalah Itik buruk pun meninggalkan keluarganya dan pergi menyusuri hutan. Nah, kolam dan melihat bayangan wajahnya di air. Tidak ada yang menyukaiku. Aku sangat jelek, kata itik buruk rupa yang merasa sedih. Anak itik buruk rupa ini kemudian memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan. Ia kemudian berkelana sendiri di tengah hutan. Musim dingin akan segera tiba. Salju mulai turun dan bertebaran di mana-mana. Anak itik ini mulai merasa sedih dan menggigil kedinginan. Ia tidak menemukan makanan atau tempat yang hangat. Akhirnya ia kembali ke keluarganya. Namun mereka menolaknya. "Kau seekor itik yang jelek," kata salah satu anak itik. "Siapa anak itik yang jelek ini?" tanya induknya. Itik buruk rupa tersebut kemudian pergi dan tinggal di kandang ayam. Tapi anak-anak ayam itu memanggilnya dengan palu sehingga ia segera pergi. Nah, itulah sebuah cerita dari dongeng atau media yang digunakan, yaitu media Big Box. Dari dongeng yang ibu bacakan tadi, apa yang Ananda dengar atau kata sapaan yang Ananda ketahui dari kata dongeng tersebut? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Mita. Apa Mita? Kau anak yang manis. Oh, Kau anak yang manis. engkau anak yang manis. Apa lagi? Kau itik yang jelek. Ya, Tiara, kau itik yang jelek. Ada lagi? Apa Tina? Siapa anak itik yang jelek ini, Bu? Ya. Punya enggak ya, Bu? Siapa anak itik yang jelek ini? Nah, coba perhatikan kata sapaan yang pertama yaitu "oh engkau anak yang manis". Ini termasuk jenis kata sapaan positif atau negatif? Positif. Ini positif. Yang kedua, kau itik yang jelek. Negatif. Yang ketiga, Negatif juga. iya benar. Berarti anak-anak ibu sudah paham kan mengenai kata sapaan ini? Sudah, Bu. Nah, di sini ibu mempunyai LKPD mengenai sebuah bacaan Kiki dan Kiku. Di sini ibu akan membagikan beberapa kelompok. Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga. Nah, di situ ada sebuah dongeng mengenai Kiki dan Kiku. Nah, tugas Ananda yaitu mencari sebuah kata sapaan yang ada di dalam dongeng tersebut. Apakah Ananda paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Nah, baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk membuat tugas mengenai dongeng Kiki dan Kiku tersebut. Baik, Bu. Nah, apakah sudah siap tugasnya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, di sini Ibu minta perwakilan 1 orang atau 1 kelompok untuk tampil ke depan membacakan sebuah LKPD yang telah Ananda buat. Siapa yang berani tampil ke depan? Saya, Bu. Nah, baik, kepada Mita dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas dari kelompok 1 yaitu kata sapaan dalam dongeng Kiki dan Kiku. Kata sapaan yang dapat kami temukan itu ada 5. Yang pertama, selamat pagi matahari yang baik, Pak Kiki. Yang kedua, selamat pagi juga Kiki. Oh,
banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya gitu. Yang kelima, petok. Ayo, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayah. Baiklah, Netizen, apakah kamu takut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam